Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Hanif dengan NIM 1152404 dari kelompok 11 kelas 7 mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah WI 2005. Di sini saya akan membahas tentang karya tulis yang telah kelompok kami susun, yakni pengendalian fluktuasi pH tanah melalui sistem alat stabilisator otomatis pada lahan pertanian. Oke, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, terutama pH tanah. pH tanah ini menjadi salah satu faktor penentu untuk pertumbuhan tanaman. Karena pH tanah ini dapat mempengaruhi kinerja mikroorganisme, unsur zat hara dalam tanah, dan hal-hal lainnya. Dan ini berkorelasi linear dengan kualitas dan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sehingga pH yang stabil dan baik dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal untuk pertumbuhan tanaman termaksud. Karenanya lah otomatisasi dibutuhkan. Karena jika manual agak lebih rumit, penerapan prinsip otomatisasi akan memudahkan pekerjaan ini. Ia menjadi hal penting karena mendorong teknologi dalam manajemen pH yang optimal, sehingga kualitas tanah dan tumbuhan akan membaik. Selanjutnya, kita akan memiliki rumusan masalah dan ruang lingkup kajian. Apa saja faktor yang menyebabkan fluktuasi pH tanah pada lahan pertanian, bagaimana prinsip kerja sistem alat stabilisator pH tanah untuk menjaga stabilan pH, dan seberapa efektif sistem alat stabilisator pH tanah dalam mempertahankan pH tanah pada rentang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Ruang lingkup kajian kami meliputi definisi dan konsep pH tanah, penyebab dan fluktuasi pH tanah, dampak fluktuasi pH tanah terhadap tumbuhan atau tanaman, peran alat stabilisator pH tanah, prinsip kerja alat stabilisator pH tanah, dan kendala alat stabilisator pH tanah yang kami desain. Kami memiliki beberapa tujuan dalam perancangan alat stabilisator pH tanah ini. Sebenarnya lebih ke arah penelitian mengenai perancangan alat stabilisator pH tanah ini. Yang pertama adalah menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan fluktuasi pH tanah. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja sistem alat stabilisator pH tanah dalam menjaga kestabilan pH tanah. Dan yang ketiga, menjelaskan seberapa efektif sistem alat stabilisator pH tanah ini dalam mempertahankan pH optimal untuk pertumbuhan tanaman. Oke. Jadi, itu tadi bagian tujuannya. Sekarang kita akan bahas mengenai permasalahan utama. Sebenarnya apa permasalahan utama yang harus kita selesaikan, yang bisa diselesaikan oleh alat ini? Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, pH tanah sangat mempengaruhi kualitas tanah dan kualitas tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut. pH tanah tersendiri adalah indikator tingkat keasaman dari kebebasan atau konsentrasi ion hidrogen. Rentang pH yang terlalu asam bisa menghambat kesediaan unsur hara, begitu pula yang terlalu tinggi dan dapat mencegah aktivitas mikroorganisme yang baik yang bermanfaat untuk tumbuhan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kualitas. Oke, karena itulah pengendalian pH tanah menjadi hal yang sangat krusial agar hasil panen menjadi maksimal. Dampak fluktuasi pH tanah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini terkait dengan unsur hara, potensi toksisitas dalam tanah, kemampuan mikroorganisme, dan bahkan dalam skenario-skenario tertentu, pH tanah mempengaruhi kemampuan akar untuk menyerap nutrisi-nutrisi. Jadi ketika pH-nya di luar rentang optimal, akar kemungkinan tidak dapat menyerap nutrisi-nutrisi yang penting baginya, sehingga dibutuhkan pH yang optimal, seperti yang telah dibahas pada sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai kendala dan saran. Kendala pada alat otomatis di lapangan ini sebenarnya lebih ke arah biaya dan kurangnya pemahaman petani saja, bukan karena alat ini kurang baik atau kurang bagus, tapi benar-benar murni di bagian biaya dan tinggi dan kurangnya pemahaman petani saja. Karena pengetahuan petani akan teknologi itu masih tidak terlalu mendalam. Jadi ini merupakan salah satu tantangan yang terbesar untuk pengaplikasian di lapangan yang sesungguhnya. Dan ini adalah set sketsa sistem alat yang dibuat oleh kelompok kami. Seperti yang dilihat di sini, ini adalah sketsa yang telah disimplifikasi agar lebih mudah dipahami. Dan awalnya kita memiliki
mohon maaf. Maksud saya di sini kita memiliki komponen-komponen fungsi alat-alat yang akan digunakan pada hmm, stabilisator pH tanah. Kita di sini memiliki sensor YL69, mikrokontroler SP32, sumber energi panas surya, dan aktuator. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kelembapan sebagai indikator pH. Karena untuk beberapa alasan, pH meter terbilang cukup mahal dan di luar biaya untuk proyek ini, sehingga kami menggantinya menggunakan sensor kelembapan. Dan selanjutnya kami menggunakan mikrokontroler untuk memproses data dan menentukan kategori tanah adalah asam, basa, atau netral. Ini berperan sebagai otak, dalam tanda kutip, otak dari alat yang kami buat. Dia akan mengontrol nyala LED dan pengeluaran zat penyeimbang. Selanjutnya adalah sumber energi panel surya. Karena kita akan membuat produk yang sustainable dan hemat energi, kami menggunakan panel surya sebagai sumber energi yang menyalurkan energi kepada mikrokontroler dan baterai agar alat dapat beroperasi. Lalu kita juga memiliki aktuator. Aktuator ini sebagai salah satu pemeran utama juga, yaitu pompa kecil yang memberikan penyeimbang atau stabilisator kepada tanah berupa kapur atau sulfur, sehingga ketika aktuator itu bekerja, ia akan memberikan penyeimbang pada tanah sehingga pH-nya tidak mengalami fluktuasi. Selanjutnya kita akan bahas tahapan-tahapan perakitan pengujian alat. Di awal perakitan, kita melakukan penyatuan komponen dalam box dan ditata, lalu dirakit, dan kita mengetes sensor-sensor yang ada. Setelah dipastikan dapat berfungsi, kami mengujinya dengan mengamati kemampuan untuk mempertahankan pH, kecepatan respon, dan ketahanan perangkat pada kondisi alam. Lalu kami menguji panel surya dan pasokan daya, dan selanjutnya kami mengkalibrasi pH tanah dan sistem AI yang memberikan sinyal untuk menambah atau mengurangi pH sesuai dengan kebutuhan. Kendala dalam pengembangan alat. Kami memiliki beberapa kendala juga dalam pengembangan alat ini. Secara teknis kita memiliki beberapa kendala, cukup banyak. Yang pertama, sensor terlalu sensitif terhadap kondisi lingkungan, sehingga yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan tetap akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, kalibrasi sensor secara berkala menjadi kebutuhan yang signifikan. Hal ini membuat alat ini menjadi kurang praktikal. Lalu keterbatasan sumber daya energi. Dikarenakan panel surya yang terbatas, sumber cahayanya dan baterai bisa habis jika tidak penuh terisi daya surya. Lalu produksi yang tergolong cukup mahal untuk ukurannya. Dan dari aspek non-teknis, kami masih memiliki kendala juga, yaitu dibutuhkan adaptasi petani dengan teknologi baru, dan diperlukan pelatihan dan dukungan eksternal untuk terwujudnya pertanian yang terkait dengan teknologi yang dibuat ini. Jadi solusinya apa dari masalah-masalah dan tantangan ini? Solusi yang kami usulkan ada berapa? Yaitu penggunaan material yang tahan cuaca, peningkatan efisiensi energi dengan manajemen daya cerdas, dukungan eksternal berupa program pelatihan dan sosialisasi, serta subsidi atau bantuan alat pertanian. Jadi kesimpulan dari penelitian kami, yang pertama, faktor utama penyebab fluktuasi pH tanah adalah pupuk yang berlebihan, curah hujan tinggi, dan aktivitas mikroorganisme. Yang kedua, sistem penstabil pH bekerja dengan prinsip umpan balik antara sensor pH dan aktuator dalam menjaga kestabilan pH tanah. Yang ketiga, sistem efektif dalam mempertahankan pH pada rentang optimal 5,5 sampai 7,5, menghasilkan peningkatan kesehatan tanaman dan mengurangi fluktuasi pH secara signifikan. Dan saran-saran yang kami miliki untuk alat ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan akurasi sensor, mengintegrasi aktuator penyemprot otomatis, penguatan rangka fisik dan proteksi cuaca, mengoptimisasi konsumsi energi, mengembangkan aplikasi dan antarmuka penggunaan yang nyaman, melatih dan mengedukasi pengguna, serta dukungan kebijakan dan subsidi. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.